Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Kakak doakan kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang analisis bangun ruang. Bagian ketiga kita akan pelajari jarak titik ke bidang. Kita mulai langsung pelajarannya. Yuk. Nah, jarak titik ke sebuah bidang itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut dengan proyeksinya pada bidang yang diketahui. Maksudnya begini. Jadi andaikan kita punya titik A, kemudian ini bidang alfa, gitu ya. Nah, jarak titik A ke bidang alfa itu adalah ini nih, panjang garis ini. Dari A ke proyeksinya di sini. Sebutlah di sini A aksen. Nah, ini harus tegak lurus. Nah, jarak A ke bidang alfa adalah panjang garis A aksen. Seperti itu. Nah, penggunaannya di soal analisis bangun ruang seperti apa? Kita mulai ke contohnya. Diketahui sebuah kubus ABCD-EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Seperti biasa kita gambar dulu kubus ABCD-EFGH-nya. Nah, sekarang kemudian kita buat bidang BDG ini. Nah, kita buat dulu bidang BDG. Kita hubungkan titik BDG. Oke, kita buat ya. Oke, nah BDG ini segitiga sama sisi ya. Diagonal bidang, diagonal bidang, diagonal bidang. Kemudian untuk mencari jarak C ke BDG, kita tarik dulu garis dari C ke BD. Dari C ke BD kita tarik. Nah, sebutlah di sini titik O. Gitu ya. Titik O. Kemudian kita tarik juga dari G ke BD. Nah, nanti ini berpotongan di titik O ini. Nah, gitu ya. Sekarang kita punya segitiga GCO, gitu ya. Kita punya segitiga GCO. Nah, nanti jarak C ke BDG itu nanti adalah jarak C ke garis GO. Nanti diwakili oleh itu. Nah, sekarang kita coba dulu pindahkan segitiga GCO-nya. GCO siku-siku di C ya. GCO siku-siku di C. C O G. Oke, perhatikan jarak panjang garis OC berapa? Panjang garis OC. Panjang garis OC itu sama dengan setengahnya AC. Kan AC diagonal bidang berarti 12 akar 2, maka OC 6 akar 2. OC 6 akar 2, CG itu sama dengan 12. Maka panjang GO sama dengan 6 akar, berarti kan ini 6 kali 2, ini 6 kali akar 2. Berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Sama dengan 6 akar 6. Nah, udah ketemu nih. Panjang GO 6 akar 6. Kemudian kita diminta jarak C ke BDG. Tadi udah disampaikan bahwa jarak C ke BDG itu diwakili oleh jarak C ke GO. Berarti kita cari ini nih. Nah, sebutlah di sini misalkan titiknya titik P. Nah, jarak C ke BDG adalah jarak C ke GO, yaitu jarak panjang garis CP. Nah, untuk menentukan panjang garis CP, seperti pelajaran kita di video sebelumnya, yaitu jarak titik ke garis, kita gunakan pendekatan segitiga nih. Ini segitiga siku-siku. Maka kita dapat apa? OC kita kali CG alas kali tinggi itu sama dengan GO dikali CP. Nah, sampai sini paham ya?
Kemudian kita masukin angkanya OC 6 akar 2 dikali CG 12 itu sama dengan G ke O 6 akar 6 dikali CP. Maka CP itu sama dengan 6 akar 2 dikali 12 per 6 akar 6. 6 kita bagi dengan 6, 1 akar 2 dibagi akar 6, 1 per akar 3, jadi ini 12 per akar 3. Sampai sini sebenarnya sudah selesai, tapi biasanya minta dirasionalkan. Kita kali akar 3 per akar 3, sama dengan 12 akar 3 per 3, sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, ini jarak C ke BDG, yaitu 4 akar 3 cm. Nah, gimana, bisa dipahami ya? Kemudian kita masuk ke latihannya deh kalau gitu. Nah, perhatikan. Nomor 1. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 6 cm, BC 8 dan AE 12 cm. Jika titik P di tengah AD, tentukan jarak P ke BCHE. Kita gambar baloknya. ABCD EFGH. Kemudian AB-nya 6, BC 8, AE 12. Kemudian ada titik P di tengah AD. Berarti di sini ada titik P. Itu titik P. Kemudian diminta jarak P ke BCHE. Kita gambar dulu bidang BCHE-nya. Kita hubungkan BCHE. Oke, ini dia bidang BCHE. Nah, ini ya. Bidang BCHE. Nah, kita diminta mencari jarak titik P ke bidang ini. Maka kita tarik dulu sekarang dari P ke BC. Tarik. Anggaplah di sini titik Q misalkan. Titik R aja deh, R. Kemudian kita tarik P ke HE. Tas. Nah, sampai sini kita sebut ini titik Q misalkan. Nah, kemudian sekarang kita punya segitiga QPR gitu ya. Ini kita hubungkan. Nah, Q dan R kita hubungkan. Nah, nanti berarti jarak P ke BCHE gitu ya. Itu nanti diwakili oleh jarak P ke QR. Nah, gitu. Sekarang kita punya segitiga PQR siku-siku di segitiga QPR siku-siku di P gitu ya. Sekarang kita pindahkan dulu segitiga QPR-nya. Oke, ini titik Q, P, R. Dan ukuran PR-nya berarti sama dengan AB ya. Ini 6. PQ sama dengan AE, itu 12. Berarti QR sama dengan 6 akar. Ini 6 kali 2. Ini 6 kali 1. Berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan 6 akar 5. Oke, kita dapat QR sama dengan 6 akar 5. Kemudian kita cari jarak P ke QR. Kita cari jarak P ke QR. Nah, ini harus tegak lurus. Sebutlah, misalkan di situ ada titiknya titik S gitu ya, ini S. Nah, jarak P ke BCHE itu diwakili oleh jarak P ke QR, yaitu sama dengan panjang garis PS. Nah, sekarang kita udah dapat lagi nih segitiga siku-siku lagi nih. Berarti kita gunakan pendekatan luas segitiga ya. Kita mau nyari PS berarti alas kali tinggi
PR dikali PQ itu sama dengan, kalau alasnya QR dikali tingginya PS. Nah, ini yang kita cari PS. PR 6 PQ 12 sama dengan QR 6 akar 5 dikali PS. Berarti PS sama dengan 6 kali 12 per 6 akar 5. Sama dengan 12 per akar 5. Kita rasionalkan, kali akar 5 per akar 5 sama dengan 12 akar 5 per 5. Nah, inilah jarak titik P ke BCHE, yaitu 12 per 5 akar 5. Gitu adik-adik. Kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak D ke bidang ACH. Kita gambar lagi kubusnya. Oke, sekarang kita gambar bidang ACH. Kita hubungkan titik ACH. Titik ACH. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ACH itu segitiga sama sisi ya. Karena diagonal bidang, diagonal bidang, diagonal bidang. Kemudian sekarang kita tarik dulu dari D ke AC. Kita tarik D ke AC. Nah, sebutlah di sini titik O. Kemudian kita tarik dari H ke O. Nah, kita punya sekarang segitiga HDO, siku-siku di D, gitu ya. Sekarang perhatikan, kita pindahkan dulu segitiga HDO-nya. Segitiga HDO-nya kita pindahkan. Ini HDO. Nanti jarak D ke ACH ini sebenarnya mirip-mirip tadi jarak C ke BDG sih. Itu adalah diwakili oleh jarak D ke garis HO, gitu ya. Nah, misal kemudian kita inikan dulu. Udah kita pindahkan, berarti kita tentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku itu. DO itu setengah BD. DO setengah BD. Kalau BD itu kan 8 akar 2, diagonal bidang. Berarti DO sini 4 akar 2. HD rusuk 8, gitu ya. Maka HO sama dengan, kita percepat, ini 4 kali 2. Maka HO sama dengan 4, gitu ya. 4 akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat sama dengan 4 akar 6. Nah, udah ketemu nih. Jadi HO-nya 4 akar 6. Kemudian yang kita mau cari itu adalah jarak D ke HO. Kita misalkan, kita tarik dulu garisnya. Jarak D ke HO kita misalkan DP, gitu ya. Kita sebut ini ada titik P. Kemudian kita gunakan lagi pendekatan luas segitiga. Maka DO dikali DH itu harus sama dengan HO dikali DP. DP ini yang kita cari. DO 4 akar 2 dikali DH 8 sama dengan HO 4 akar 6 dikali DP. Maka DP sama dengan 4 akar 2 dikali 8 per 4 akar 6 sama dengan 4 bagi 4, 1 akar 2 bagi akar 6, 1 per akar 3. Jadi ini 8 per akar 3 sama dengan 8 per 3 akar 3. Ini kita rasionalin ya. 8 per 3 akar 3.
Nah, itulah jarak titik D ke bidang ACH. Nah, gimana? Bisa ya? Kita lanjut lagi deh. Soal berikutnya. Soal yang ketiga. Diketahui sebuah kubus lagi ini ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik E ke BDG. Wah, kita gambar nih. Jarak E ke BDG. Kita hubungkan titik BDG, kita dapatkan bidang BDG. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan adik-adik, kita diminta mencari jarak E ke bidang ini nih, BDG. Seperti apa caranya? Sekarang seperti biasa kita hubung ini, tarik dulu dari E ke BD. Kita tarik ya. Kita tarik dari E ke BD. Kita tarik. Nah, di sini sebutlah ini titik P. Kemudian kita hubungkan E ke G. Kita hubungkan. Oke. Kemudian kita tarik dari G ke sini. Ke BD lagi. Ketemu di titik P tadi. Nah. Oke. Sekarang kita punya segitiga. Apa? Segitiga EGP. Nah. Segitiga EGP ini nanti segitiga sama kaki nih. Kalau kalian perhatikan nanti EP itu sama dengan GP. EP sama dengan GP. Sekarang kita cari dulu panjang garis EP-nya. Kita pindahkan segitiga EAP ya. Kita pindahkan segitiga EAP biar jelas. Bukan? Nah, ini ya. Kita pindahkan segitiga EAP. Siku-siku di A. EAP, siku-siku di A. Kemudian kita lihat AP itu setengah AC. Maka panjang AP berapa? Panjang AP kalau rusuknya 12 berarti sini 6 akar 2. Kemudian di sini AE 12 gitu ya. Berarti nanti EP kita cari ini 6 kali 2. Ini 6 kali akar 2 berarti EP 6 akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat sama dengan 6 akar 6. Ketemulah AP 6 akar 6. Nah, jarak titik E ke BDG gitu ya. E ke BDG itu nanti diwakili oleh jarak E ke GP. Nah, gitu. Sekarang kita pindahkan dulu segitiga EGP. Kita pindahkan segitiga EGP. Nah, ini sama kaki. EP sama dengan GP. Kita tulis ukurannya. EGP. EP-nya tadi 6 akar 6. Di sini juga sama 6 akar 6. EG 12 akar 2. Gitu ya. 12 akar 2. Nanti aja kita tulisnya. Kemudian kita cari sekarang, karena kita mau menggunakan pendekatan luas lagi, kita cari dulu tarik garis P ke EG. Nah, karena ini sama kaki nanti motong tengah-tengah ya. Ini motong di tengah-tengah. Sebutlah ini titik Q misalkan. Titik Q. Nah, karena EG 12 akar 2, maka EQ 6 akar 2. Gitu ya. Separohnya 6 akar 2. Sekarang kita cari dulu panjang PQ. Kita gunakan rumus Pitagoras ya, teorema Pitagoras di sini. Maka PQ sama dengan gitu ya. PQ sama dengan 6 kali akar 6, 6 kali akar 2. Berarti 6
akar 6 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat sama dengan 6 akar 6 kurang 2, 4 sama dengan 12. Ketemulah ya, PQ 12. Sekarang kita gunakan pendekatan luas segitiga lagi untuk mencari panjang garis dari E ke PG atau GP. Kita lihat sekarang jarak E ke BDG diwakili oleh jarak E ke GP. Berarti kita cari nih E ke GP yang di sini harus tegak lurus. Kita gunakan pendekatan luas segitiga. Maka kalau alasnya EG dikali PQ itu harus sama dengan, sekarang alasnya PG. PG dikali E, ini kita sebutlah titik R, gitu ya. ER. Nah, ini yang kita cari, ER. EG-nya 12 akar 2 dikali PQ itu ketemunya tadi 12 sama dengan PG. Kita ketemu PG tadi 6 akar 6 dikali ER. Nah, maka ER sama dengan 12 akar 2 dikali 12 per 6 akar 6 sama dengan 12 bagi 6, 2 kali 12, 24 per akar 3. Kita sederhanakan, rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3 sama dengan 24 akar 3 per 3 sama dengan 8 akar 3 cm. Inilah jarak titik E ke bidang BDG. Nah, ini ya kita perjelas. Jadi kita tarik dari sini ke sini. Nah, tadi ini titiknya R. Nah, adik-adik sebenarnya tidak menggunakan rumus ini bisa. Jadi kita harus tahu ternyata jarak E ke BDG itu bisa kita cari dengan menentukan jarak EC dikurang C ke BDG. Perhatikan ya. Catatan tambahan nih, jarak E ke BDG atau ER itu boleh kita cari dengan EC dikurang CR. Nah, karena kalau kita tarik dari E ke C itu diagonal ruang, maka nanti di sini kalian akan temukan ini 12 akar 3 EC 12 akar 3. Nanti CR ini kalau kalian nanti lihat kembali contoh soal yang pertama, CR itu kan jarak C ke BDG. Itu ketemunya 4 akar 3. Di contoh soal tadi. Berarti ER sama dengan 8 akar 3. Nah, sebenarnya boleh nih lewat sini. Nah, kalau nggak mau susah-susah. Jadi, E ke BDG gitu ya. Itu sama dengan diagonal ruang dikurangin C ke BDG. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Soal keempat. Diketahui sebuah limas TABC dengan panjang rusuk AB sama dengan AC sama dengan 4 cm dan AT sama dengan 8 cm yang saling tegak lurus di A. Perhatikan ini di highlight. Tentukan jarak A ke bidang TBC. Kita gambar dulu limasnya. Limas segitiga. Ada limas T A B C. Nah, ini siku-siku di A, tegak lurus di A. Semuanya tegak lurus di A. Jadi TA juga tegak lurus sama TC gitu ya. TA juga tegak lurus AB. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya tinggi limasnya yang mana? Tinggi limasnya itu TA. Jadi ini tegak sendiri. Kemudian tegak lurus sama alas ini ABC.
Kemudian kita diminta mencari jarak A ke bidang TBC. Nah, berarti kita coba tarik dulu dari A ke BC, gitu ya. A ke BC. A ke BC. Nah, A ke BC. Kemudian ini nanti posisinya pas di tengah-tengah nih karena AC sama dengan AB. Kemudian kita tarik juga dari T ke sini, ke BC. Oke. Ketemulah nanti di sini sebut aja misalkan titiknya titik D gitu ya. Nah, titik D. Nah, nanti jarak A ke TBC itu diwakili oleh jarak A ke TD gitu. Sekarang kita cari dulu panjang AD. Kita cari panjang AD ya. Panjang AD kita gunakan segitiga ABD gitu ya. Kita gunakan segitiga ABD untuk mencari panjang AD. Sekarang kita pindahkan dulu segitiga ABC-nya, kita pindahkan dulu. Kalau kalian cari ini AC 4, BC, AB 4, maka BC berapa? Udah kan ya? Perhatikan. Ini segitiga CAB deh. CAB. Kalau di sini 4, sini 4, berarti di sini kan ketemunya 4 akar 2 BC. 4 akar 2 gitu ya. Maka A ke D, AD, nanti D ini motongnya di tengah-tengah, motong BC di tengah-tengah karena sama, maka AD ini, AD kita tarik. Nah, ini D. AD itu sama dengan, kalau kita cari nanti ketemunya, kita gunakan segitiga ini nih, ADB. Berarti DB sama dengan 2 akar 2. AD gitu ya. Sama dengan akar, tulis AB kuadrat dikurang BD kuadrat. Kan gitu teorema Pythagorasnya. Sama dengan akar AB-nya 16 dikurang BD 2 akar 2 dikuadratkan 8 ya. 8 sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Ketemulah AD 2 akar 2. Sekarang kita pindahkan segitiga TAD ya. Kita pindahkan segitiga TAD. Oke. Kita pindahkan segitiga TAD siku-siku di A. TAD siku-siku di A. Kemudian kita masukin angkanya. AD 2 akar 2. Kemudian TA, kata soal itu 8 cm. TA 8 cm. TD kita cari nanti, gitu ya. Kita cari nanti jarak A ke TBC diwakili oleh jarak A ke TD, berarti kita tarik dari A ke TD. Gitu ya. Sebutlah ini titik S. Nah, AS. Itu diwakili oleh panjang garis AS. Sekarang kita cari dulu TD. Gitu ya. TD sama dengan akar TA kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan akar TA kuadrat 64 ditambah AD kuadrat 8 sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2. Nah, kita dapat 6 akar 2. Sekarang kita cari panjang garis AS gunakan pendekatan luas segitiga. Maka AD dikali AT alas kali tinggi sama dengan TD dikali AS. Nah, AS ini yang kita cari.
AD kali AT 2 akar 2 dikali 8 sama dengan 6 akar 2 dikali AS. Maka AS sama dengan 2 akar 2 dikali 8 per 6 akar 2. Akar 2-nya kita bagi 1, berarti 2-nya kita bagi 6, yang bawah sisa 3. Jadi 8 per 3. Inilah panjang garis dari jarak titik A ke bidang TBC, yaitu 8 akar 3 cm. Gitu adik-adik. Nah, gimana? Semoga bisa dipahami adik-adik. Memang sebenarnya agak ribet-ribet dikit sih. Kita harus coba gambar, kita harus mulai mikirin dari mana nih jarak A ke bidang ini yang mana ya panjang garisnya. Nah, disitulah memang agak sedikit ribetnya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Sampai sini dulu adik-adik pelajaran kita tentang jarak titik ke bidang. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sebelum kakak akhiri, kakak titip pesan tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.